Selamat pagi, siang, maupun sore adik-adik semua. Ketemu dengan saya lagi nih Kadek Sudini pada mata kuliah promosi kesehatan. Sesuai dengan jadwal, topik kita kali ini adalah tentang dasar-dasar komunikasi dalam promosi kesehatan. Media yang kita gunakan adalah PowerPoint dalam perkuliahan ini yang dilengkapi rekaman audio, merupakan simpulan atau ringkasan topik yang kita bahas. Nah, sebelum lanjut adik-adik, saya ingin mengajak adik-adik untuk feedback kembali, refresh tentang apa sih promosi kesehatan. Seperti yang kita ketahui, upaya promosi kesehatan melalui pendidikan, penyuluhan, dianggap mampu untuk merangsang terjadinya proses belajar, berpikir, individu, kelompok, maupun populasi untuk melakukan perubahan perilaku atau memodifikasi lingkungan dan faktor lainnya dalam upaya mencapai status kesehatan yang optimal. Nah, dalam promosi kesehatan itu diperlukan adanya media untuk menyampaikan informasi sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar dan perubahan perilaku. Selain teknik pemilihan komunikasi yang tepat dalam promosi kesehatan, pemilihan media yang tepat juga sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dari promosi kesehatan. Selanjutnya, mengapa pemilihan komunikasi itu penting dalam promosi kesehatan? Sebenarnya adik-adik, apapun konteks dan bidangnya, yang dimaksud dengan komunikasi adalah sebuah proses yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan, serta persamaan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, kalau dalam promosi kesehatan, yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan ya terhadap penerima pesan. Yang diharapkan dalam proses komunikasi ini ada persamaan persepsi. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada persamaan persepsi Anda si pemberi pesan dengan penerima pesan, maka dalam promosi kesehatan dianggap terjadi kegagalan karena pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Yang pertama ini sender. Sender itu dikenal juga dengan komunikator atau si pengirim pesan. Nah, terdapat beberapa faktor ya yang mempengaruhi, yang menentukan efektivitas si pengirim pesan dalam menyampaikan pesan, sehingga bisa diterima oleh si penerima pesan dengan baik. Yang pertama adalah sikap komunikator dan pemilihan berbagai simbol yang penuh makna. Yang dimaksud dengan sikap komunikator di sini adalah bahwa komunikator harus memiliki sikap yang positif. Sementara itu yang dimaksud dengan pemilihan simbol yang penuh makna dilakukan oleh si komunikator adalah bahwa pemilihan simbol-simbol tepat bergantung pada siapa yang menjadi sasaran dalam melakukan komunikasi. Misalnya memberikan promosi kesehatan cara menggosok gigi yang baik di SD. Tentunya akan berbeda dengan teknik yang dilakukan pada remaja. Jadi pendekatan komunikasi yang digunakan berbeda. Nah, dengan demikian untuk menjadi komunikator yang baik atau pemberi pesan yang baik, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, pertama, kita harus mengenal dulu siapa yang menjadi penerima pesannya atau sasaran dalam promosi kesehatan. Terus yang kedua, pesan yang akan dikirimkan kepada penerima pesan itu harus jelas. Tiga, kita juga harus memahami mengapa kita mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Tujuannya dalam penyampaian pesan ini apa? Selanjutnya, hasil apa yang kita harapkan, artinya feedback apa yang kita harapkan dari si penerima pesan setelah pesan disampaikan. Jika sebagai komunikator kita tidak mempertimbangkan hal di atas, maka proses komunikasi kemungkinan menemui kegagalan. Yang mana dalam komunikasi terdapat beberapa kegiatan dilakukan oleh pengirim pesan dan penerima pesan, yaitu mendengarkan, berbicara, dan melakukan pengamatan. Yang berikutnya ada message atau pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada si penerima pesan atau sasaran dalam promosi kesehatan.
Pesan yang dikirimkan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Agar pesan menjadi efektif, maka si pemberi pesan atau komunikator harus memahami sifat dan profil si penerima pesan atau sasarannya. Apakah masih anak-anak, atau sudah remaja, atau dewasa, atau malah lansia. Oke. Di samping itu juga harus memperhatikan kebutuhan sasaran atau si penerima pesan, serta harapan dan kemungkinan respon yang diberikan oleh si penerima pesan terhadap pesan yang dikirimkan. Hal ini sangat penting adik-adik, baik dalam komunikasi tatap muka maupun komunikasi bermedia. Karena tanpa adanya pesan, maka kita tidak memiliki alasan untuk melakukan komunikasi. Jika kita tidak dapat mengemas informasi dengan baik, maka kita belum siap untuk memulai proses komunikasi tersebut. Nah, di antara sender atau si pengirim pesan dengan pesan itu sendiri ada encoding. Encoding ini merupakan proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Informasi yang akan disampaikan harus dapat di-encode atau dipersiapkan dengan baik. Sebuah pesan harus dapat dikirimkan dalam bentuk di mana si penerima pesan atau sasaran dalam promosi kesehatan mampu melakukan decode atau pesan tidak akan dapat dikirim. Untuk dapat melakukan encode sebuah pesan, maka kita sebagai komunikator atau si pengirim pesan memikirkan apa yang penerima pesan butuhkan agar dapat memahami atau melakukan decode sebuah pesan. Jika harus menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti dan konteks yang dikenal baik oleh si penerima pesan atau sasaran. Orang yang melakukan encode tersebut disebut dengan encoder. Oke. Selanjutnya, hal lain yang mempengaruhi dalam komunikasi adalah decode. Decoding. Decode ini terjadi ketika si penerima pesan atau sasaran dalam promosi kesehatan menerima pesan yang telah dikirimkan. Dibutuhkan keterampilan komunikasi untuk melakukan decode sebuah pesan dengan baik. Kemampuan membaca secara menyeluruh, mendengarkan secara efektif, atau menanyakan atau mengkonfirmasi ketika dibutuhkan. Jika sebagai komunikator atau pengirim pesan, kita menemui orang yang mengalami kesulitan atau kelemahan dalam keterampilan komunikasi, maka kita perlu untuk mengirim ulang pesan dengan cara yang berbeda, dengan teknik yang berbeda. Atau kita dapat membantu si penerima pesan untuk memahami pesan dengan cara memberikan informasi tambahan yang bersifat menjelaskan atau mengklarifikasi. Nah, orang yang menerima pesan ini disebut dengan decoder. Selanjutnya ada receiver atau dikenal juga dengan penerima pesan. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran penerima pesan. Ketika penerima pesan menerima sebuah pesan, maka akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Komunikasi dapat dikatakan berhasil manakala si penerima pesan menerima pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Jadi ada persamaan persepsi terhadap pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan di penerima pesan. Selanjutnya dalam komunikasi dikenal dengan umpan balik atau feedback. Apapun media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan, kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan atau semacam evaluasi dari teknik komunikasi yang kita lakukan dalam memberikan suatu informasi. Jika kita berada dalam komunikasi tatap muka dengan
penerima pesan, maka kita dapat membaca bahasa tubuh dan memberikan pertanyaan untuk memastikan pemahaman. Jika kita berkomunikasi secara tertulis, maka kita dapat mengetahui sukses tidaknya komunikasi tersebut melalui respon atau tanggapan yang kita peroleh dari si penerima pesan. Dalam beberapa kasus, umpan balik memiliki peran yang tidak ternilai dalam membantu kita sebagai pemberi pesan atau komunikator untuk memperbaiki keterampilan komunikasi. Kita dapat belajar apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kita dapat berlaku secara efisien ketika kita melakukan komunikasi di lain waktu, semacam pengalaman. Nah, selanjutnya dalam proses komunikasi tentu adanya noise. Noise itu semacam gangguan. Dalam proses komunikasi, gangguan atau inferensi dalam proses encode atau decode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Gangguan dalam proses komunikasi dapat berupa gangguan fisik seperti misalnya suara yang sangat keras atau perilaku yang tidak biasa. Gangguan dalam proses komunikasi juga dapat berupa gangguan mental, gangguan psikologis, atau gangguan somatik. Dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik terhadap pesan. Oke. Nah, yang perlu juga kita perhatikan di sini ketika kita mengirim pesan, pemilihan media yang tepat dalam penyampaian pesan juga memegang hal yang penting, tidak hanya komunikasi, tetapi pemilihan media yang tepat sesuai dengan usia, sesuai dengan lingkungan, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi cepat lambatnya pesan yang dikirim oleh si pemberi pesan terhadap si penerima pesan. Nanti kita bahas lebih lanjut di pemilihan media komunikasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis komunikasi yang perlu kita pahami di dalam promosi kesehatan. Nah, sebagai sebuah proses, komunikasi terjadi dalam berbagai konteks komunikasi. Ada yang namanya komunikasi interpersonal dan ada komunikasi massa. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan atau pemikiran kepada individu yang lain. Jadi ada satu individu atau lebih individu, lebih dari satu ya, dalam melakukan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh dua atau lebih, baik secara verbal maupun secara verbal, non-verbal, dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Oke. Namun, dalam melakukan komunikasi interpersonal, ada beberapa hal yang kadang sering mempengaruhi tersampainya pesan pada si penerima pesan. Di antaranya adalah rasa percaya, sportif, sikap terbuka. Rasa percaya merupakan faktor yang paling penting. Keyakinan merupakan keyakinan terhadap perilaku seseorang guna meraih tujuan yang telah ditetapkan, di mana terdapat ketidakpastian dalam pencapaiannya serta dalam situasi yang mengandung risiko. Jadi harus saling percaya dalam melakukan komunikasi terhadap pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua ada sikap sportif. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi risiko desensitif dalam komunikasi. Yang lain yang mempengaruhi adalah sikap terbuka. Sikap terbuka ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal karena dengan kita bersikap terbuka dapat membuat kita satu menilai pesan lebih objektif karena didukung oleh
data, dan logika. 2. Dapat dengan mudah melihat perbedaan nuansa dan lain-lainnya. Mencari informasi yang berasal dari sumber yang seragam. Tidak terlalu kaku dalam mempertahankan kepercayaan yang dimiliki dan mencari makna pesan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi sikap terbuka juga merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan melakukan hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal. Selain komunikasi interpersonal, kita juga mengenal komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan salah satu studi dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan orang ramai. Nah, sebagai cabang dari studi komunikasi, komunikasi massa menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan dikarenakan peranannya sangat penting dalam era modern. Nah, komunikasi massa ini merupakan bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun media online. Oke. Saluran tersebut berguna dalam menghubungkan pihak komunikator, si pemberi pesan, dengan komunikan atau penerima pesan secara bersama-sama. Namun, ada 4 karakteristik komunikasi massa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah sifat komunikan, yaitu komunikasi massa ditujukan kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikan tersebut sejatinya memiliki sifat heterogen, anonim, serta dalam jumlah yang relatif banyak. Selanjutnya ada sifat media massa, bersifat serempak dan cepat informasi yang diberikan. Selanjutnya sifat pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat umum dan untuk publik, tidak spesifik. Kemudian sifat komunikator dalam komunikasi massa merupakan komunikator yang dikondisikan atau terlembaga. Kenapa media penting dalam promosi kesehatan? Nah, sebelum lanjut kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang maksud dengan media. Media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mengirimkan informasi kepada orang lain. Jadi, seperti di awal sudah disampaikan, pemilihan media yang tepat merupakan poin utama juga dari Promkes, promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan, agar pesan yang disampaikan bisa diterima baik oleh si penerima pesan. Media dalam komunikasi kesehatan termasuk semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan, informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dan akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Ya. Nah, di sini akan diuraikan tentang jenis media. Jenis media khususnya untuk komunikasi massa, ada media cetak, ada media siaran, ada media luar ruangan, ada media hiburan, media komunikasi modern, dan media lainnya. Media massa, yang pertama ada media cetak. Media cetak itu bisa dalam bentuk buklet, leaflet, flyer, selebaran, flip chart, lembar balik, rubrik atau tulisan pada sebuah surat kabar atau majalah, poster, dan foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Kemudian di media massa juga dikenal media elektronik, misalnya seperti televisi dan radio. Yang terakhir, yang lagi zamannya sekarang adalah media online, berupa blog, kemudian situs jaring sosial seperti misalnya Instagram maupun Facebook. Kita bahas satu persatu media cetak. Media cetak merupakan media yang menampilkan pesan komunikasi dengan cara dicetak pada kertas. Contohnya apa ya? Koran, majalah, atau yang lainnya.
mengutamakan pesan-pesan visual yang bisa dilihat, biasanya dalam bentuk gambar, sejumlah kata, atau gambar, foto dalam tata warna tertentu. Ya, di sini ada contohnya, ada buklet, leaflet, cat, kemudian tulisan pada surat kabar, majalah, poster, dan foto yang mengungkapkan informasi kesehatan misalnya. Selanjutnya ada media siaran. Media siaran merupakan media yang menyediakan cakupan yang sangat luas bagi pesan-pesan komunikasi kesehatan. Media siaran digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada khalayak luas secara cepat dengan tujuan untuk mencapai dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Termasuk media siaran di sini seperti radio dan televisi. Media luar ruangan atau dikenal dengan media luar ruang merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan di luar ruang. Media luar ruang seperti misalnya media cetak, media elektronik, reklame, spanduk, banner, umbul-umbul berisi pesan, slogan atau logo itu termasuk dalam media luar ruang. Media hiburan. Nah, adapun strategi yang paling banyak diterapkan oleh para profesional saat ini adalah menciptakan kemitraan dengan pihak kreatif suatu stasiun televisi agar informasi kesehatan publik dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis program televisi yang ada. Yang insert di dalamnya berisi tentang promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku dari si penyimak pesan atau si penerima pesan. Media komunikasi modern atau elektrolit merupakan salah satu dari pengaruh media baru dalam komunikasi adalah komunikasi dilakukan melalui internet. Nah, kehadiran internet ini sebagai media komunikasi menuntut para profesional komunikasi kesehatan menggunakan media komunikasi modern untuk menyebarluaskan informasi dan dalam promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, dan lain sebagainya. Media lainnya yang juga kerap digunakan untuk menyebarkan informasi promosi kesehatan adalah iklan. Bisa disematkan atau ditempel di transportasi umum seperti bus, atau kegiatan-kegiatan roadshow, pemberian sampling atau contoh produk kepada khalayak ramai secara gratis, atau pameran merupakan media lain dalam promosi kesehatan. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihan dan kelemahan dari media yang umumnya digunakan dalam promosi kesehatan menyampaikan pesan. Yang pertama adalah media cetak. Kelebihannya apa? Dia detail dan terperinci. Misalnya koran ya, majalah. Bisa disimpan dan diakses kapan saja sesuai dengan kebutuhan individu. Tidak harus lari-larian menonton berita gitu misalnya di televisi untuk mendapatkan informasi. Samping itu harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Mudah kita dapatkan. Tapi ada kelemahannya di sini. Kelemahannya dari segi waktu bersifat lambat dalam memberikan informasi. Ya, dibandingkan dengan radio, televisi, kalau ada suatu kejadian, siaran langsung terupdate informasi sampai kepada si penerima pesan. Sedangkan kalau koran, majalah butuh waktu ya untuk melakukan produksi atau cetak. Nah, biaya produksinya di sini cenderung mahal, meskipun bagi si penerima pesan harganya masih terjangkau, tapi produksinya mahal. Ya. Kelemahan lain adalah dalam bentuk visual aja. Jadi bisa dilihat tapi kurang menarik dibandingkan dengan teknik atau media komunikasi yang lainnya. Selanjutnya ada media elektronik. Nah, kelebihannya apa? Menjangkau khalayak yang luas. Kalau media cetak hanya pada lingkungan tertentu ya. Kemudian mudah diakses, kadang gratis seperti radio dan televisi itu gratis nggak bayar. Menarik dan mudah dipahami karena dilengkapi gambar bergerak, ada audio visualnya saja, tidak secara visual seperti media cetak. Pada televisi dan audio pada radio ya, meskipun audien tidak bisa membaca pun dia bisa memahami dengan menggunakan media elektronik. Oke. Dengan melihat gambar, kemudian mempersepsikannya.
Selanjutnya, informasi yang diberikan up to date, bisa langsung dari tempat kejadian. Nah, kekurangannya apa? Dalam penyediaan berita pada media elektronik ini tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan. Tidak bisa di-repeat. Hanya dapat dinikmati sebentar atau pesannya itu berlalu sangat cepat. Tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi maupun radio. Jadi daerah-daerah terkecil di elektronik ini ya tidak efektif dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya ada media online. Kelebihannya yang mudah dan gampang diakses. Contohnya Google, YouTube. Bisa diakses kapan saja dan dimanapun. Ya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Ya, bisa disimpan dan dibaca bila dibutuhkan. Tapi kekurangannya ada. Kekurangannya butuh dana untuk paket internet. Kadang sulit diakses karena alasan sinyal yang buruk. Misalnya daerah pedalaman gitu. Hanya bisa diakses oleh individu yang memiliki kemampuan baca dan tulis. Jadi yang nggak bisa baca tulis sulit untuk mengaksesnya. Jadi kesimpulannya, adik-adik, ada dua unsur penting yang menjadi dasar dalam konsep kajian. Melakukan pemilihan komunikasi dan media yang tepat dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah teknik komunikasi yang baik, agar pesan bisa diterima sesuai dengan tujuan, khususnya mengatasi berbagai masalah kesehatan dengan menggunakan berbagai strategi yang ada dalam kajian komunikasi. Terus yang kedua adalah pemilihan media dan teknologi sesuai, tepat, jelas, dan terkini yang digunakan sebagai sarana atau channel untuk melakukan proses penyampaian pesan-pesan kesehatan secara lebih luas, supaya dapat menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran individu serta komunitas terhadap pentingnya kesehatan. Demikianlah adik-adik yang bisa saya sampaikan pada pembahasan topik kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil ketika kalian mengaplikasikan konsep teori dalam melakukan promosi kesehatan. Bahwa dalam dasar-dasar komunikasi kesehatan tidak hanya teknik pemilihan komunikasi yang tepat, tidak hanya teknik komunikasi yang baik, tapi pemilihan media yang tepat juga sangat mempengaruhi tercapainya tujuan promosi kesehatan. Oke. Akhirnya, saya tutup pertemuan ini dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Selamat berdiskusi.